لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر والحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita dengan bulan mulia, bulan Rajabul Ashab, bulan Rajab yang dipenuhi dengan rahmat, yang dipenuhi dengan barakah dan maghfirah. Ia ciptakan bulan ini di setiap tahun, Ia datangkan kepada manusia-manusia yang diciptakan, yang ditakdirkan Allah hidup di zaman itu. Dan di antara mereka Allah jadikan pelaku-pelaku taat yang mengisi dan memakmurkan bulan Rajab dengan banyak istighfar. Dan Ia berjanji di dalam Al-Quran firman yang qadim, sekiranya Ia berfirman dalam Al-Quran, Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Allah Ta'ala berikan janji kepada mereka yang banyak beristighfar. Di ayat ini Allah katakan, Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Allah Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sungguh Allah Ta'ala maha memberikan ampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Ia berikan, Ia turunkan air dari langit yang begitu deras kepada kalian. Maka ini adalah satu di antara faedah dan hikmah dan manfaat banyak beristighfar. Allah berikan curahan hujan dari langitnya untuk mereka yang memerlukannya, dan dengan air itu Ia hidupkan segala yang mati. Ia hidupkan tumbuhan-tumbuhan yang sebelumnya tak berdaya karena kekurangan air, begitupun tanah-tanah yang kering ketika kurang air. Dan bahkan Ia jadikan manusia-manusia yang hidup setelah mendapatkan air dan tersiram dengan air menjadi lebih segar dari sebelumnya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Ia berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Maka dengan banyak istighfar Allah Ta'ala janjikan, kalian ingin anak, wahai yang belum memiliki anak, ketika telah berumah tangga, banyaklah kalian istighfar, Allah Ta'ala berikan insyaallah. Kalian yang belum memiliki cukup harta dan kekurangan harta, ada yang mau mungkin bekerja belum lama belum dapat pekerjaan yang dinantikan dan didambakan, banyak istighfar Allah Ta'ala datangkan. Dengan barakatul istighfar, yumdid lakum amwala wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah telah buatkan untuk kalian jannat, kebun-kebun yang indah, wa anhara, dan sungai-sungai yang mengalir airnya. Perhiasan dunia ini, apa sih yang dicari oleh manusia di dunia ini? Yang banyak dicari oleh manusia kebanyakannya adalah harta, rumah tangga, dan anak-anak yang mereka hasilkan dari rumah tangga yang mereka bina, dan tanah-tanah yang ada yang mereka miliki di atas permukaan bumi yang dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka ketika ini semuanya dimiliki oleh seseorang, maka cukup dikatakan kepada orang ini, engkau telah melengkapi kehidupan duniawimu. Anak kau miliki, keturunan kau miliki, harta engkau miliki, rumah engkau miliki, kebun-kebun engkau miliki, tanah-tanah engkau miliki.
Itulah yang dimiliki, yang didambakan seseorang ketika hidup di dunia. Ketika seorang mempunyai harta berlimpah, tetapi dia tidak mempunyai keturunan, maka ada yang kurang dalam kehidupannya. Walaupun hartanya di mana-mana, kebunnya di mana-mana, gedungnya di mana-mana, tempat tinggalnya tidak cukup dari satu, tidak cukup satu. Di Jakarta sekian, di kota-kota besar yang lainnya sekian. Tapi akan hamba hidup ketika tidak mendengar di dalam tengah rumah tangganya ada bayi yang menangis, ada anak yang datang kepadanya memanggil ayah, memanggil abi, memanggil papa, memanggil mama, memanggil umi. Tetapi Allah Ta'ala berikan kesempurnaan lebih di dalam kehidupan duniawi ketika dihiasi rumah tangganya dengan suara bayi yang didambakan dan dengan seorang anak yang menjadi qurratul ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ain waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tapi itu pandangan kebanyakan manusia. Pada hakikatnya kebahagiaan tidak lain adalah ketika seseorang terhubung terus dengan Allah Ta'ala. Itulah puncak kebahagiaan duniawi. Karena harta pun ketika seseorang terlepas dari Allah Ta'ala, hartanya tak mendatangkan bahagia di dunia. Walaupun ia memiliki anak, ketika anak dan keturunannya tak menjadi qurratul ain seperti yang didambakannya, maka anaknya pun tidak mendatangkan kebahagiaan di dunia. Begitupun tanah-tanah lebar dan luas yang dimilikinya, gedung-gedung tinggi dan mencakar langit yang telah dibuatnya, tak akan mendatangkan kebahagiaan prestasi-prestasi itu ketika semuanya terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu para sholihin tidak kekurangan kebahagiaan ketika mereka minim harta, ketika mereka minim tanah, ketika mereka minim bahkan keturunan, sewaktu hati mereka bersama Allah di setiap saat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam majelis malam ini kita akan mengambil satu atau meneruskan kajian kita tentang yang dilakukan oleh para sahabat yang tidak dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la, dan rijalnya atau para perawinya adalah thiqat, itu orang-orang yang dipercaya dan hadisnya diterima. Di dalam kitab Majma'uz Zawaid begitu demikian disebutkan. Ada seorang yang bernama Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi, dan dikenal beliau adalah orang sahabat yang banyak hartanya, banyak memiliki lebih kekayaan dibanding sahabat-sahabat yang lain. Dipersaudarakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Ketika di perang Uhud, Sayyidina Sa'ad bin Rabi' dicari-cari oleh Rasul. Man li bi Sa'ad bin Rabi', siapa yang mencarikan untukku Sa'ad bin Rabi', kata Sayyidina Rasul. Maka berdiri Sayyidina Abdurrahman bin Auf, aku ya Rasulullah. Maka kata Rasul kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika dia telah bersedia untuk mencari Sayyidina Sa'ad bin Rabi' di antara bergelimangan tubuh yang ada di perang Uhud, katanya, kalau kau telah jumpai dia, kirim salamku kepadanya. Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf pergi ke medan perang. Tubuh di sana sini bergelimpangan. Lalu ia perhatikan satu demi satu jasad-jasad itu dan tubuh-tubuh itu, sampai kemudian ia jumpai Sayyidina Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Belum meninggal, masih dalam keadaan sakarat, luka-luka belasan di tubuhnya dan semua berada di depannya.
Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 90 luka ada di depan tubuhnya semua. Antara tusukan tombak, sabetan pedang, panah, semuanya berada di hadapan tubuhnya, yang berarti ia tidak gentar menghadapi musuh, tidak lari ke belakang. Kalau seseorang lari ke belakang akan mengenai tubuh bagian belakangnya. Sayyidina Al-Harb bin Rabi ketika dijumpai oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf dalam keadaan sekarat, lalu kemudian ia berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya akhi, wahai saudaraku. Lalu dengan jawaban lirih karena menahan rasa sakit yang begitu pedih dengan luka-lukanya yang membuat beliau tidak berdaya, di atas, terbaring di atas tanah di medan perang itu, dia menjawab salam saudaranya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau bertanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Kaifa tajiduka ya Sa'ad?" Bagaimana keadaan dirimu wahai Sa'ad? Lalu dia menjawab, "Wallahi demi Allah, inni la ajidu rihal jannah duna Uhud." Demi Allah, aku mencium baunya surga dari dekat Uhud ini. Rupanya Allah Ta'ala telah mendekatkan bau surga ke hidung Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Lalu dia bertanya kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Kaifa halu Rasulillah?" Bagaimana keadaan Rasulullah? Lalu Sayyidina Abdurrahman menjawab, "Rasulullah dalam keadaan baik, dia mengirim salam kepadamu." Lalu dijawab oleh Sayyidina Sa'ad, "Wa alaika wa ala Rasulillah salam rahmatullahi wabarakatuh." Atasmu dan atas Rasulullah salam rahmatnya dan keberkahannya. Lalu Sayyidina Sa'ad pun mengatakan lagi kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, wahai akhi, wahai saudaraku Abdurrahman, sampaikan kepada kaumku, kaum Ansar." Beliau dari Ansar dan Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin. "Sampaikan kepada kaumku, kaum Ansar, selama mereka masih ada urat nadi yang berdetak, jangan biarkan Rasulullah terluka sedikit pun." Maka di akhir-akhir umurnya itu yang beliau pikirkan hanya Sayyidina Muhammad. Sama sekali tak mengeluh dengan luka-luka yang ada dalam tubuhnya, puluhan atau belasan itu, puluhan itu. Yang dipikirkan bagaimana Rasulullah, apakah selamat beliau ataukah tidak, baik-baik ataukah tidak. Lalu kemudian beliau pun meninggal, wafat, dan yang terakhir dipikirkannya adalah Sayyidina Muhammad. Kemudian disampaikan kabarnya kepada sang Rasul. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini yang meriwayatkan hadis, yang disebutkan dalam hadis ini, katanya dalam riwayatnya Imam Abu Ya'la, "Kana Abdurrahman idza dakhala manzilahu qara'a fi zawayahu ayatul kursi." Bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, kalau beliau masuk ke dalam rumah, maka beliau baca ayat kursi di pojokan-pojokan rumahnya. Ini orang kaya, tapi masuk ke dalam rumah gak lupa dengan zikrullah. Ayat kursi selalu ketika masuk ke dalam rumah baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, itu pojokan-pojokan rumah. Kalau rumah-rumah sahabat dulu, walaupun kaya tentunya sederhana. Dulu di zaman sahabat, di zaman tabi'in dan salaf-salafun salihin dulu, dari mana orang tahu bahwasanya mereka itu kaya? Bukan dari rumah-rumah yang megah. Di zaman kita ini ketahuan orang kaya dari apanya? Dari mobilnya, dari rumahnya, dari kontrakannya. Kontrak fulan, kontrakannya 50 pintu, kaya itu. Ya, kalau satu pintu 1 juta, sebulan 50 juta ngantong ini. Fulan rumahnya Masya Allah, di bilangan
kawasan kawasan elit, itu orang kaya itu. Ya, coba kalau dibilang rumahnya di Bantaran Kali Ciliwung, nah itu lain lagi penilaian orang lain. Oh fulan apa namanya, kendaraannya, mobilnya Alphard keluaran terbaru, Mercedes keluaran terbaru, setiap 3 bulan ganti mobil. Nah, itu kaya itu. Tuh zaman kita sekarang tuh begitu. Diketahui seseorang kaya dari mana? Dari bangunan rumah, dari mobilnya, dari penghasilannya, kerjaannya. Tapi orang-orang dahulu di zaman sahabat, zaman tabi'in, salafun saleh, bahkan di zaman Ibnu Tarim, di zaman dahulu, seperti yang disampaikan oleh guru mulia yang saya dengar dari beliau, bahwa di orang-orang di sana diketahui kaya bukan karena rumahnya, tapi karena banyak sedekahnya. Fulan sedekahnya besar, kaya itu. Adapun dari segi rumah, kendaraan, maka sulit kita membedakan mereka mana yang kaya, mana yang miskin, karena rumah mereka hampir sama. Kalau yang sudah pernah ke Tarim, rumah itu dari apa namanya, tanah semua itu, yang rumah-rumah lama, baru-baru aja rumah yang baru dibangun dari batu-batu. Dari luar rumah-rumah mereka sama buat dari tanah. Mana yang kaya, mana yang miskin tidak terlihat, karena ketahuan mereka kaya kalau banyak bersedekah. Orang duitnya banyak, sedekahnya banyak berarti. Sedekah banyak berarti duitnya banyak. Begitulah dulu di zaman sahabat, zaman tabi'in dan para salafun saleh begitu. Bergeser sekarang pemahaman dan penilaian kaya di zaman kita ini. Belum tentu orang yang gedungnya apa namanya, kendaraannya mewah, gedungnya besar, rumahnya tinggi, mewah sekali, belum tentu sedekahnya banyak. Tapi orang yang sederhana mungkin juga seringkali bersedekah, walaupun dalam pandangan banyak orang mungkin tidak seberapa. Sebulan 100.000 mungkin, tapi lazim di mana? Masjid fulan, musola fulan, fakir miskin fulan. Mungkin tiap bulan cuma 50.000. Sederhana tapi lazim dan istiqamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf di dalam hadis ini selalu baca ayat kursi ketika masuk rumah. Di setiap pojokan-pojokannya. Rasul nggak ajarkan itu. Beliau memulainya sendiri. Nah, ayat kursi ini mempunyai banyak fadilah yang kita dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara kisah yang masyhur dan sering kita dengar, kisah pengalaman Sayyidina Abu Hurairah. Doa Sayyidina Abu Hurairah sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan dalam kitab hadis yang lain, Imam Abu Dawud juga meriwayatkannya. Sayyidina Abu Hurairah dipercayakan oleh Rasul untuk jaga harta zakat Ramadan, zakat fitrah. Zakat dahulu itu di zaman Rasul berbentuk korma, gandum. Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang paling kuatnya tidak sah mengeluarkan zakat fitrah berbentuk uang. Dalam pendapat yang muktamadnya, walaupun di dalam mazhab Imam Abu Hanifah dibolehkan karena lebih manfaat di zaman kita. Korma-korma zakat itu dipercayakan oleh Rasul kepada Sayyidina Abu Hurairah, jaga itu. Itu milik kaum muslimin, nanti mau dikeluarkan, mau dibagi-bagikan pada kaum muslimin. Maka beliau pun letakkan di rumahnya. Lalu di malam pertama beliau dapatkan kormanya itu zakat itu berkurang. Ketika dia tahu zakatnya berkurang, lalu diawasi di malam berikutnya. Ternyata ada sosok masuk ke tempat rumahnya. Di dalam satu riwayat disebutkan sosoknya berbentuk seperti binatang gajah. Masuk ke dalam gudang di mana di situ ada korma zakat,
Lalu ketika masuk melalui celah pintu, berubah bentuk, lalu masuk melalui celah pintu. Di dalam riwayat Imam Bukhari nggak disebutkan bentuknya. Kemudian ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah ketika dia tahu ada orang masuk ke dalam tempat gudang zakat ini dan mencuri zakat, mencuri korma. Ditangkap. Ketika ditangkap, kata Sayyidina Abu Hurairah, "Arfa'annaka ila Rasulillah." Aku akan laporkan kau kepada Rasulullah. Lalu kata makhluk ini, kasihan saya, jangan kau laporkan saya kepada Rasul. Saya punya anak-anak, tanggungan banyak anak-anak, maka saya harus mencuri begini karena saya nggak punya apa-apa untuk anak-anak. Untuk saya dan anak dimakan dan untuk anak-anak. Lepaskan saya tidak akan balik lagi. Lalu karena dia janji nggak akan balik lagi, maka dilepas oleh Sayyidina Abu Hurairah. Besok paginya subuh salat bersama Rasul. Ketika sudah salat, Rasul tanya, beliau menghadap kepada Rasulullah. Rasulullah langsung mengatakan, "Ma fa'ala asirukal bariha?" Malam tawanan ente ngapain? Rasulullah langsung, ada orang sekarang bilang langsung nembak. Semalam tawanan ente ngapain? Ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, dia kata dia punya anak-anak banyak, tanggungan anak, kesian, minta dikasihani dan berjanji dia tidak akan balik. Lalu kata Rasul pada Sayyidina Abu Hurairah, "Innahu la ya'ud." Dia pasti bakalan balik. Sayyidina Abu Hurairah pegang ucapan Nabi. Lihat sahabat, mereka paham betul dan mereka sudah ngerti betul kalau Rasul ngomong pasti hak. Kata Rasul, dia bakalan balik. Maka diawasi oleh Sayyidina Abu Hurairah malam keduanya nih. Ternyata betul, balik lagi nih makhluk. Lalu ditangkap lagi. Lalu kemudian Rasul Sayyidina Abu Hurairah katakan, "Arfa'annaka ila Rasulillah." Anak akan laporkan ente kali ini kepada Rasulullah. Maka dia mohon memelas, jangan tangkap saya, jangan laporkan saya kepada Rasulullah. Benar, saya akan janji setelah ini saya nggak akan balik lagi. Saya banyak tanggungan anak-anak, kesian kalau saya ditangkap anak-anak siapa yang ngurus. Lalu kata Sayyidina Abu Hurairah, "Benar ente nggak akan mau balik lagi?" "Iya, aku janji." Dilepas. Lalu pagi hari lagi sholat subuh dengan Nabi. Setelah sholat subuh Nabi bilang lagi, malam gimana tawanannya? Nabi tahu lagi. Dia bilang seperti yang pertama, "Ya Rasulullah, dijanji gak akan balik lagi." Kata Rasulullah, "Bakalan balik lagi." Maka diawasi oleh Sayyidina Abu Hurairah di malam ketiganya. Benar, ternyata balik lagi makhluk ini. Ditangkap lagi oleh Sayyidina Abu Hurairah, dan dia pun beralasan yang sama. Karena ini ketiga kali engkau terus membohongi aku. Kali ini aku akan tangkap dan aku akan serahkan kau kepada Rasulullah. Lalu kata makhluk ini, "Kasihan aku, jangan tangkap aku akan, kalau kau lepas aku akan ajarkan kau suatu ilmu." Setan tahu kelemahan sahabat ternyata. Kenapa? Sahabat itu rakus terhadap ilmu, setan dia tahu. Ini makhluk ini setan. Semangatnya mereka terhadap ilmu sampai diketahui oleh setan. Dia tahu kelemahan Sayyidina Abu Hurairah itu. Kalau kau lepas aku akan berikan kau ilmu. Benar dia. Maka dilepas oleh Sayyidina Abu Hurairah. Apa ilmunya? Lalu makhluk ini mengatakan, "Idza awaita ila firasyik faqra ayatal kursi wa akhir suratil baqarah. Fa innallaha 'alaika hafiz wa la yaqrabannaka syaitan." Kata ini makhluk, kalau ente mau tidur, maka baca ayat kursi dan ayat terakhir surat Al-Baqarah, Amanar Rasul sampai akhir. Sungguh Allah Ta'ala akan menjagamu itu malam dan setan tidak akan mendekatimu. Lalu pergi makhluk itu, dan paginya sholat subuh dengan berjamaah. Nih saya Abu Hurairah dapat ilmu nih. Sholat bersama Rasul di subuh itu. Kemudian setelah sholat Rasul katakan lagi, "Ma fa'ala asiruk?" Gimana tawanan ente semalam? Kata Sayyidina Abu Hurairah, "Za'am annahu 'allamani kalimat." Dia kata dia ngajarkan aku beberapa kalimat yang tanfa'u, yang bermanfaat untukku ya Rasulullah. Apa kalimat itu? Kata Rasul,
Kalimat itu ketika kalau mau tidur baca ayat kursi dan akhir suratul Baqarah, insya Allah Ta'ala akan menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu. Kata Rasulullah, sadaqa wa huwa kadzub. Dia benar padahal dia tukang bohong. Dia benar padahal dia tukang bohong. Itu tukang bohong tapi kali ini benar. Lalu kata Rasul, hai Abu Hurairah, ya Abahir, hai Abu Hurairah, apakah engkau tahu siapa yang mendatangimu itu 3 malam ini? Kata Sayyidina Abu Hurairah, tidak tahu ya Rasulullah. Innahu syaitan. Sungguhnya dia adalah syaitan. Maka sahabat bisa melihat syaitan itu. Bisa ngelihat jin-jin syaitan. Di dalam sebuah karangan Al-Imam Suyuti mengarang satu buah karangan khusus yang diberi judul lupa judulnya. Judul itu melihat jin, malaikat, melihat jin dan malaikat. Karangan yang membahas tentang bagaimana bahwa memungkinkan kita untuk melihat jin dan malaikat. Dan syaitan ini adalah bagian daripada jin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ternyata di dalam ilmu ini, ilmu yang dapat oleh Sayyidina Abu Hurairah dari syaitan. Tapi Rasulullah benarkan, sehingga ilmu itu jadi ilmu benar. Ketika disebutkan bahwasanya orang yang membaca ayat Al-Kursi sebelum tidur, maka dijaga Allah Ta'ala dan tidak akan didekati oleh setan. Tidak akan didekati oleh setan. Kita baca ini di setiap kita mau tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhirnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis lain Rasul katakan, man qara'a ayatal kursi fi duburi salatil maktubah, barang siapa yang baca ayat kursi di setelah salat yang fardu, kana fi zimmatillahi ila salatil ukhra, maka dia berada dalam tanggungan Allah Ta'ala, dalam jaminan Allah Ta'ala sampai salat yang berikutnya. Makanya kita dalam salat kita baca ayat kursi. Kalau kita baca ayat kursi, Allah Ta'ala yang jaga kita, Allah Ta'ala yang jamin keselamatan kita. Kalau Allah yang udah jamin keselamatan kita, maka siapa yang bisa membahayakan kita? Karena yang menjaga kita yang maha kuat, yang menjaga kita yang maha mengetahui. Manusia-manusia yang berjabatan di zaman kita dijaga oleh bahkan banyak orang, oleh tentara bersenjatakan, otomatis bersenjatakan hebat. Tapi banyak di antara yang dijaga itu kecolongan. Dijaga udah berlapis-lapis penjagaan, terbunuh juga. Dicelakai juga oleh musuh-musuhnya. Tapi Allah Ta'ala ketika sudah menjaga, siapa yang bisa melompati pagar yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka zikir ini dibaca setelah sholat, itu ayatul kursi merupakan sesuatu yang sangat penting. Kemudian Rasul mengatakan bahwa ini ayatul kursi adalah ayat yang paling besar, yang paling agung di dalam Al-Quran. Beliau pernah bertanya kepada Ibn Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, ayu ayatin fi kitabillahi ta'ala azam, ayat apa di dalam Al-Quran yang paling agung, yang paling besar? Katanya jawabnya Allah, Rasulullah alam. Itu beliau nggak tahu. Rasul tanya lagi, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Beliau kata, Allah, Rasulullah alam ya Rasulullah. Rasul tanya lagi, ayat apa yang ada dalam Al-Quran yang paling agung? Dan akhirnya beliau menjawab, ayatul kursi. Katanya beliau, ayatul kursi. Lalu Rasul katakan, liyahnakal ilm Abul Munzir. Selamat wahai Abul Munzir dengan ilmu yang kau dapatkan. Walladzi nafsi biyadih, kata Rasul, demi jiwaku yang berada di tangannya, innalaha lisanan wa syafatain, bahwasanya ayat kursi punya lidah dan 2 bibir. Wa tuqaddisul malak inda saqil arsh, wa tuqaddisul malika inda saqil arsh, dan dia mensucikan Allah Ta'ala di bawah arsh.
di tiang arsy. Itu ayatul kursi. Maka kebesaran ayat kursi ini ada di dada setiap orang yang beriman. Di setiap orang yang beriman. Setan takut dari ayat kursi. Sebenarnya kalau udah jadi apa namanya di kehidupan kita orang-orang di Indonesia ini, kalau ngelihat setan baca apa? Sebelah kuntilanak baca ayat kursi. Nah, memang setan takut dengan ayat kursi. Begitu. Maka keagungannya ketika ada di dalam dada sahabat, ada di dalam dada para salihin, maka juga harus ada di dalam dada kita. Di dalam hati kita ada ta'zim ayatul kursi, karena ini ayat mengandung nama-nama Allah Ta'ala yang Maha Agung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyul qayyum, yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri yaitu maknanya tidak perlu kepada siapapun, tidak perlu kepada makhluknya, tidak perlu kepada langit, tidak perlu kepada bumi, tidak perlu kepada arsy. Dia berdiri sendiri. Makhluk tidak akan bisa berdiri sendiri. Siapapun dia makhluk itu, malaikatkah, jinkah, manusiakah, arshkah, kursikah, semua makhluk mempunyai sifat iftiqar, memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memerlukan yang selainnya. Manusia tidak bisa hidup sendiri, dia perlu kepada makan, dia perlu kepada minum, dia perlu kepada interaksi dengan manusia yang lain. Maka berdiri sendiri bukanlah satu sifat manusia. Makanya Allah Ta'ala kejam dalam Al-Quran, dalam surat apa itu? Abu Lahab. Ar-ra'ahu staghna, bukan surat Abu Lahab. Apa sebelumnya ini ya? Ar-ra'ahu staghna inna ila rabbika ruj'a. Apa ya sebelum ayatnya? Dan susah nyari sebelum ayat. Ayatnya sebelumnya ar-ra'ahu staghna, juz amma ini. Ar-ra'ahu staghna inna ila rabbika ruj'a sebelumnya. Ar-ra'ahu staghna. Kenapa ini orang dikecam Allah Ta'ala? Ar-ra'ahu staghna, ketika dia melihat dirinya istaghna, ketika melihat dirinya berdiri sendiri, melihat dirinya ghani, kaya, tidak perlu yang lain, maka Allah Ta'ala kejam. Allah Ta'ala jadi katakan bahwa keadaannya itu tidaklah bagus, karena manusia mempunyai sifat iftiqar, fakir terhadap Allah, fakir kepada yang lain. Ketika dia menganggap dirinya dan meyakini dan menyangka dirinya bisa berdiri sendiri, maka di saat itulah kehancurannya datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita fuqara ilallah, orang-orang yang hamba-hamba yang fakir kepada Allah Ta'ala dan selalu membutuhkan kepada Allah di setiap saat, di setiap waktu, di setiap detik, di setiap nafas, di setiap kita melangkah, di setiap kita memejamkan dan membuka mata kita. Kita berzikir kepada Allah Ta'ala mengakhiri majlis di malam hari ini. Semoga zikir kita membuka hati dan pikiran, mengisinya dengan cahaya iman dan yakin, membuatnya lebih terang daripada sebelumnya dengan cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah
Ya Allah, 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 Ya Rabb, kami berzikir agar kami lebih lagi mengerti bahwa kami perlu kepadamu ya Rabb, bahwa kami fakir ilaika ya Rabb, bahwa kami miskin perlu kepada rahmatmu, kami miskin fakir perlu kepada pertolonganmu, perlu kepada kekuatanmu, dan tak ada yang lebih perlu dari kami kepadamu ya Rabb. Di malam ini kami ungkapkan keperluan kami kepadamu yang maha mengetahui. Telah terlintas di dalam hati setiap kami yang hadir keperluan-keperluan kami, hajat-hajat, harapan-harapan kami. Dan yang paling kami pinta darimu ya Rabb, ketika ajal kami datang, wafatkan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Jangan kau buat dengan harta yang kau berikan kami merasa memiliki segalanya. Jangan kau buat dengan ilmu yang kau berikan kami merasa kami memiliki segalanya. Jangan kau buat dengan jabatan yang kau berikan, jangan sehingga merasa kami memiliki segalanya. Engkau yang menjadi memiliki segalanya ya Rabb. Engkau Malikul Muluk, Engkau adalah raja dari segala raja-raja yang ada di dunia dan di langit. Engkau penguasa yang menguasai seluruh penguasa yang ada di alam semesta. Engkau yang maha memiliki segalanya. Bumi ini milikmu, langit ini milikmu, udara ini milikmu, tanah ini milikmu, waktu ini milikmu, usia ini milikmu, kami ini milikmu, semua kembali kepadamu. Kami yang tak memiliki apapun, kami lahir bahkan tak sepeser pun uang kami miliki, kami lahir bahkan tak sehelai bahan pun kami miliki, kami lahir bahkan tak setetes ilmu pun kami miliki. Engkau yang memiliki semua ya Rabb, dan semua akan kembali kepadamu ya Rabb. Ketika kami kembali kepadamu, jadikan kami kaya dengan pemberian-pemberian dari sisimu ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Wahai Rabbi yang maha menentukan nasib setiap makhluk yang kau ciptakan, jangan jadikan nasib kami seperti mereka-mereka yang tinggi hati di muka bumi lalu engkau kecilkan di alam yaumil qiyamah. Di padang mahsyar kau jadikan seperti semut diinjak-injak orang lain, diinjak-injak penduduk mahsyar, terhina di alam sana karena merasa mulia di alam sini, kecil di alam sana karena merasa besar di alam sini, hina dan menjadi kecil tak terlihatkan oleh orang lain di alam sana karena merasa dilihat oleh orang lain di alam sini. Ya Rabbi ya Rahman,
Jauhkan kami dari semua itu sehingga kami tak menjadi kecil di yaumil qiyamah, sehingga kami tak menjadi hina di yaumil qiyamah, sehingga kami dipandang oleh-Mu di yaumil qiyamah, sehingga kami mendapatkan rahmat-Mu di yaumil qiyamah. Ya Rabbi, ya Allah, 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 kuatkan kepala kami di tempat ini, di dunia ini, menunduk di hadapan-Mu ya Rabb. Kalau perlu agar kami sadar, berikan kami sesuatu agar kami dapat menyadari bahwa kami dapat menunduk di hadapan-Mu, sehingga kami tak lagi mendongakkan kepala di hadapan-Mu ya Rabb, sehingga lalu kami nanti menunduk di alam akhirah, tak lagi dapat melihat kemuliaan di hadapan kami yang Engkau siapkan untuk mereka yang telah menunduk di alam dunia, menunduk kepala dan menunduk hati. Ya Rabbi ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikan kami bersama salihin di dunia wa fil akhirah, jadikan kami bersama muflihin di dunia wal akhirah, jadikan kami bersama muqarrabin di dunia wal akhirah. Ya Rabbi ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, 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 ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah al-halim al-azim, لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآن.